Bercerita mengenai Ike, seorang kapten pasukan abadi dari pasukan Raja Iblis. Ike memimpin pasukannya menginvasi kota manusia yang dikenal kokoh hanya dengan satu brigade. Kota itu bernama Arsenam. Berkat rencananya, pasukannya berhasil menembus gerbang benteng dan mudah melumpuhkan pasukan manusia. Sedangkan Ike menemui pemimpin kota, memberinya 3 pilihan. Pertama, menyerah dan berikan wilayah ini pada pasukan Raja Iblis. Kedua, renggut nyawa sendiri sebagai orang terhormat. Ketiga, segera lari selagi dirinya melihat pemandangan dari jendela ini. Tentunya sang pemimpin kota tidak menerima satupun pilihan. Dia memilih melawan Ike. Ike sendiri sudah menyadarinya. Dia dengan mudah mengalahkannya. Atas hal ini, Ike berhasil menaklukkan kota tersebut dalam waktu seminggu. Tetapi, dalam invasi ini, dia dan pasukannya tidak sampai membunuh manusia. Malahan dia menyuruh pasukannya lewat perintahnya ke asistennya yang bernama Jiron untuk menyembuhkan pemimpin kota di sini dan prajurit yang menyerah. Hal itu dilakukan Ike karena Ike sebenarnya bukanlah iblis, tetapi seorang manusia. Jadi dia ada merasa bersalah menyakiti banyak manusia. Ike membuat sihir penghalang kuat di ruangannya agar tidak ada yang bisa masuk tanpa seizinnya. Di waktu bayi dia dipungut dan dibesarkan oleh penyihir agung yang bernama Romber. Romber adalah orang yang mengetahui peradaban maju yang pernah ada di dunia ini. Ike dijadikan cucu sekaligus muridnya Romber. Romber mengajarkan semua pengetahuan dan sihirnya pada Ike. Tapi dia meninggalkan wasiat untuk tidak memberitahukan pada siapapun tentang peradaban yang musnah karena bisa mendatangkan malapetaka. Satu lagi, menyuruh Ike apapun yang terjadi. Ike tidak boleh melepas topeng dan jubah yang dia berikan. Karena jika identitas Ike terbongkar, Raja Iblis tidak akan mengampuni Ike. Hai. Selama ini, Ike terus menyembunyikan identitasnya. Namun tidak disangka, rahasia yang dia jaga selama 20 tahun terbongkar dengan mudahnya oleh seorang maid yang dari awal sembunyi di bawah meja. Ike pun terkejut dan bertanya, sejak kapan di sana? Jiron memanggil Ike. Jiron mengatakan bahwa Ike terlalu banyak membiarkan manusia hidup. Petinggi lain bilang tidak masalah membantai penduduk dan membakar kota. Ike menjelaskan bahwasanya Raja Iblis saat ini sangat menghargai hasil dan jika membantai penduduk tidak akan bisa memungut pajak dan perdagangan tidak akan jalan karena kota ini sejatinya adalah kota perdagangan. Para penduduk menghampiri Ike. Mereka menanyakan berapa pajak yang harus mereka bayarkan pada pasukan Raja Iblis. Ike menetapkan sama seperti pajak sebelumnya. Hal itu membuat para penduduk sendang. Tapi Ike menekankan ke mereka jika melawan pasukan Raja Iblis akan dibantai. Setelah itu, Ike diteleport paksa. Di tempatnya yang sekarang sangat gelap, di belakangnya ada golem yang sudah siap menyerangnya. Ike tahu siapa yang membawanya kemari, yaitu komandannya. Sambil menghindari serangan si golem, Ike mengatakan ke komandannya bukankah sudah berjanji untuk tidak memanggil tiba-tiba. Ya, dari awal Ike memang bisa menghancurkan golemnya dengan mudah. Inilah komandan Ike tersebut bernama Sephiroth. Dia komandan pasukan Raja Iblis ke-7. Satu-satunya iblis yang mengetahui rahasia Ike. Sephiroth sudah mengetahui informasi perang yang dilakukan Ike melalui familiarnya. Semua dilakukan tanpa masalah. Tujuan Sephiroth memanggil Ike karena Dairokuten, Raja Iblis saat ini, ingin bertemu dengan Ike secara langsung. Perlu diketahui, Ike nantinya akan menjadi kapten brigade pertama yang bertemu Raja Iblis. Raja Iblis sangat tertarik pada Ike yang berhasil menaklukkan Arsenam hanya dalam waktu seminggu. Setelah itu, Sephiroth membawa Ike ke kastil Raja Iblis. Berpindah ke ruangan kota Arsenam yang ditempati Ike sebelumnya. Sekarang maid cewek yang tadi sudah siuman. Lihat ruangan yang kosong, dia berjalan ke arah pintu keluar, tapi terhalang oleh sihir Ike.
Dia melirik ke sana kemari, melihat ada makanan dan pesan tulisan di atas meja yang bertuliskan, "Makanlah ini dan tunggulah." Sementara itu, Ike telah sampai di depan kastil Raja Iblis. Karena Ike adalah seorang manusia, jadi dia terkena sedikit miasma kastil Raja Iblis. Mereka mulai berjalan ke pintu kastil Raja Iblis. Di sana ada penyihir yang tugasnya memeriksa semua yang masuk ke kastil. Ike merasa gawat identitasnya akan ketahuan. Sephiroth sudah memperhitungkannya. Dia membuat energi sihir besar keluar dari Ike sehingga penyihir penjaga kagum. Ike kagum dengan gurunya, membuat semua iblis mengenal namanya meski sudah tiada. Penyihir itu membimbing Ike masuk ke dalam. Sephiroth mau bicara dulu dengan Raja Iblis. Ike diminta tunggu di depan pintu sehingga sana Raja Iblis. Dari yang Ike tahu, Raja Iblis sekarang, Dairokuten, membalikkan keadaan ras iblis sekarang hanya dalam waktu 1 kali peperangan. Rumornya, dia sangat kejam dan dingin, membunuh siapapun yang tidak berguna tanpa pandang bulu. Sedangkan yang menjanjikan akan dia rangkul. Dia membawa revolusi bagi ras iblis. Awalnya ras iblis selalu sulit bekerja sama, selalu bertikai. Berkat Dairokuten, dia berhasil menangani semuanya. Ike diminta Sephiroth masuk, bertemu dengan Raja Iblis. Ketika Ike disuruh angkat kepala, Ike tidak menyangka dengan sosok Raja Iblis, berbeda dengan apa yang dia ekspektasikan. Raja Iblis membicarakan pencapaian Ike menaklukkan kota Arsenam. Ike mengatakan bahwa dia hanya menuruti perintah yang sudah diatur Nona Sephiroth. Sephiroth membantu Ike lagi. Dia mengatakan Ike adalah cucu Romber, sang penyihir agung yang dikenal sebagai penjaga neraka. Mengetahui itu, Raja Iblis mengatakan dia mengerti kenapa Ike rendah hati, serta memiliki keputusan yang cermat dan bijaksana, di mana tidak membunuh penduduk atau menghukum pemimpin lawan dalam penaklukan Arsenam yang tanpa pertumpahan darah. Ike jadi mengerti kenapa Jiron memintanya untuk mengeksekusi publik para pemimpin selayaknya pasukan Raja Iblis, tapi dia tidak bisa melakukannya. Ike mengerti dia akan berakhir jika salah jawab. Ike mengutarakan pendapat, mengatakan manusia takut akan teror tapi tidak tunduk padanya. Itu terbukti dalam sejarah. Intinya, dia menjelaskan kalau kota manusia yang direbut lebih menguntungkan bagi pasukan Raja Iblis jika pemimpinnya tetap manusia. Bagi Ike, meski hanya bicara sebentar dengan Raja Iblis, tapi dia berfirasat kalau Raja Iblis kemungkinan tahu tentang peradaban terdahulu seperti Romber. Makanya dia bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk revolusi pasukan Raja Iblis. Setelah mendengar pendapat Ike, Raja Iblis mendekat ke Ike, mengatakan Ike berbeda dari iblis lain, dan rupanya dia tahu Ike sedang memakai topeng. Akhirnya Ike lega setelah menahan nafas yang panjang. Ike menanyakan tentang topengnya yang terungkap ke Sephiroth. Sephiroth hanya menyuruh bersyukur karena identitas manusia Ike tidak ketahuan. Sephiroth kemudian memberitahu Raja Iblis memberi Ike hadiah, tapi menurutnya ini lebih ke hukuman. Ike kembali ke Arsenam, melihat makanan sudah dihabiskan, sementara si Mai keenakan tidur. Ike pun membangunkannya. Ike menyuruh tenang, memberitahu si Mai tidak akan dibunuh. Karena Mai ini seorang budak, jadi dia dipanggil Angka Sersen. Nama sebenarnya adalah Sati. Sati berjanji akan merahasiakan identitasnya Ike. Ike mempercayainya, dia meminta Sati jadi pelayannya. Ike kemudian pergi ke kota kecil bernama Ivalias, terletak di selatan Arsenam, kota yang dijadikan garda depan saat perang. Sebagai hadiah Raja Iblis, Ike dijadikan penguasa kota ini. Tugasnya melindungi kota dan menggandakan pendapatan pajaknya. Terlebih dahulu, Ike berencana memperbaiki tembok kota. Melihat kondisi kota yang hancur gini, menurut Jiron, perbaiki kotanya akan memakan waktu setengah tahun memakai jasa pekerja manusia. Ike menganggap itu terlalu lama, sebab sewaktu-waktu kota ini bisa diserang. Ike mendapat ide, dia menyuruh kerjakan dalam waktu 1 bulan.
Awalnya Jiron sangat tidak percaya, tapi akhirnya dia terkagum dan menganggap Ike jenius. Ike membuat manusia dan iblis bekerja sama dengan membagi shift bergilir setiap 8 jam. Jadi pekerjaan tetap berjalan 24 jam sehari tanpa henti. Ike memberikan mereka bonus untuk meningkatkan semangat. Kalau ada halangan besar, Ike akan membantu. Di sisi lain, saat ini iblis sedang berperang dengan kerajaan Roselia. Karena Roselia terdesak, mereka dikabarkan membentuk aliansi dengan kerajaan tetangga. Informasi perang tersebut dilaporkan ke Raja Iblis. Ike telah mulai menjalankan tugasnya sebagai penguasa kota. Instingnya merasa ada yang membicarakannya. Di kerajaan Rosalia, Kapten Kesatria White Rose Alistair menemui atasannya. Alasannya dipanggil adalah untuk merebut kembali Ivalias agar tidak diremehkan kerajaan lain. Sementara itu di kotanya, ada seorang yang mengadakan permainan menebak isi bola di dalam cangkir. Jika menang, akan mendapat uang taruhan 2 kali lipat. Akan tetapi, Sati tidak memiliki uang untuk taruhan. Orang ini tergiur dengan OP-nya Sati. Dia menawarkan bertaruh dengan hal lain yang dia maksud tubuh Sati sendiri. Ketika orang itu mau membuka pilihan Sati, tiba-tiba cangkirnya pada melayang dan tidak ada satupun bola di dalamnya. Atas hal itu, kecurangannya terbongkar, yang membuat orang-orang yang telah dia bohongi menghajarnya dan meminta balikan uangnya. Rupanya yang membongkarnya adalah Ike. Ike terpaksa mencari Sati yang pergi tanpa sadar karena melihat banyak hal yang membuatnya penasaran. Tujuan mereka di sini sebenarnya adalah mengintai musuh. Mereka jadi yakin rumor tentang aliansi antar kerajaan itu benar, terlihat dari banyaknya prajurit yang terlihat di jalan dengan berjalan tergesa-gesa. Aliansi kerajaan sendiri adalah perjanjian lama yang mengesampingkan kepentingan negara ketika menghadapi bahaya. Contohnya, jika iblis menyerang, kerajaan-kerajaan akan bersatu melawan iblis. Perjanjian ini sendiri telah dijalankan sebanyak 3 kali. Setiap aliansi terbentuk, pasukan Raja Iblis berhasil dikalahkan dan dipukul mundur sampai ke Kastil Domber. Walaupun Sati manusia, tapi dia tidak khawatir pada pihak iblis, lebih tepatnya pada tuannya Ike. Ike menjelaskan ke Sati, kalau pasukan Raja Iblis mundur, Sati akan bisa bebas. Sati tidak menginginkannya, soalnya di dunia manusia, anak budak akan selalu menjadi budak. Jadi, jika Ike meninggalkannya, dia akan berakhir sama seperti anak-anak ini yang akan dijual sebagai budak. Ike dapat merasakannya. Ike memegang kepala Sati, meminta jangan khawatir, memberitahu Raja Iblis yang sekarang adalah sosok yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan terhebat. Sati pun jadi merasa senang. Ketika mereka melanjutkan pengintaian, mereka dihentikan sama penipu tadi yang membawa orang besar. Dia menyuruh Sati bertanggung jawab atas yang tadi dengan membayar menggunakan uang atau menggunakan tubuh. Ike pertama melihat-lihat dulu keadaan sekitar. Setelah melihat tidak ada siapa-siapa, barulah Ike beraksi. Meski sudah diancam dengan es tajam ini, si penipu masih tidak mau nurut, yang akhirnya Ike menusukkan 1 es padanya. Setelah itu barulah dia sadar situasinya, mengaku salah dan menjadi tenang. Ike mendapat jawaban dari si penipu, kenapa pasukan militer terlihat di jalan dan tergesa-gesa. Hal itu karena aliansi kerajaan akan terbentuk. Sebelum aliansi terbentuk, pasukan Rosalia ingin membalaskan dendam pada pasukan ras iblis. Ike langsung mengerti kalau Rosalia ingin mendeklarasikan siapa Rosalia sebelum aliansi terbentuk. Dengan begitu, mereka akan diuntungkan saat rapat strategi aliansi dan pengaruh mereka setelah perang akan meningkat. Tapi, jika mereka gagal, posisi mereka akan jadi sangat buruk. Tidak disangka, tujuan serangan pasukan Rosalia adalah Ivalias, karena dari yang mereka tahu, benteng Ivalias sudah ambruk dan pertahanannya setipis tisu. Setelah mengetahui itu, Ike pergi meninggalkan si penipu begitu saja. Ike kembali ke Ivalias melanjutkan pekerjaannya.
Sukubus datang menemuinya. Dia bernama Lilith. Dia sangat menyukai Ike. Dia menanyakan kemana Ike pergi dari tadi dan siapa maid cewek ini. Habis Sati memperkenalkan diri, Lilith mengatakan cewek manusia ini jelek. Jadi Lilith menawarkan ke Ike biar dirinya yang jadi pelayan Ike. Sati tidak terima, yang akhirnya mereka adu mulut saling sindir. Tidak jauh dari benteng, pasukan White Rose yang dipimpin Alistair melakukan persiapan penyerangan. Mereka melihat benteng Ivalias sekarang telah dibangun, tapi mereka merasa aneh, Ivalias terasa hening dan penjaga tidak terlihat satupun. Setelah ketapel ready, Alistair memberi aba-aba tembak. Bersama dengan itu para skeleton muncul di depan mereka. Satu prajurit memerintahkan lindungi para pemanah. Dia juga mengatakan skeleton bukan apa-apa. Selagi memberikan arahan, dia terkena panah oleh pasukan pemanah bawaan Ike yang berada di atas tebing belakang. Setelah itu, Or dan Ogre menyerang dari darat. Melihat serangan dadakan ini, Alistair memutuskan untuk mundur. Sementara itu, Ike melihat dari atas benteng. Dia memuji keputusan Alistair. Jiron lagi-lagi memuji Ike yang telah merencanakan penyergapan ini. Tidak jauh dari mereka berdiri, ada seorang di atas menara yang mengarahkan panah ke Ike. Panah itu pun dilepaskan menembus dada Ike. Kabar mundurnya pasukan kesatria White Rose sampai ke wakil komandan kesatria kerajaan Rosalia bernama Garcia. Dia sangat marah mendengarnya. Dia tidak peduli kalau iblis sudah memasang perangkap. Karena itu dia menyuruh penjarakan Kapten White Rose Alistair sekarang juga. Si bawahan berat menjalankannya soalnya Alistair adalah salah satu kapten terbaik kerajaan ini. Jika dia dipenjarakan, itu akan mempengaruhi semangat para prajurit. Si komandan tidak peduli, dia tetap menyuruh jalankan perintahnya. Baginya, Alistair harus mempertanggungjawabkan kegagalan ini. Berpindah ke kamar Ike, saat ini dia telah siuman dan telah diobati. Melihat ke sampingnya, dia pun terkejut. Nani? Sephiroth yang membantu mengobati Ike. Ike berterima kasih telah membantunya. Sephiroth tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting, apa yang akan Ike lakukan kalau Raja Iblis curiga lagi? Soalnya dalam perang ini juga tidak ada korban jiwa manusia. Ike menekankan kalau tujuannya untuk membuat manusia dan iblis hidup berdampingan dan tidak akan berubah. Sephiroth mengerti perasaan Ike, tapi Sephiroth berpesan untuk tetap di sini dulu. Bagaimanapun Ike tetaplah manusia. Ike melihat ke anak panah yang mengenainya dari belakang. Dia berfirasat ada penyusup atau jangan-jangan ada yang berkhianat. Setelah itu ada yang menemuinya. Karena saling memperebutkan di dekat Ike, lagi-lagi Lilith dan Sati bertengkar lagi. Jiron datang melempar Lilith keluar kamar. Ike menyuruh Jiron untuk mencari tahu lokasi Kapten White Rose Alistair. Setelah beberapa saat, Jiron mendapat informasinya. Saat ini, Alistair dijebloskan ke penjara untuk mempertanggungjawabkan setelah mundur dari pertempuran. Ike sebenarnya pergi sendiri untuk menemuinya, tapi Lilith mengikutinya, beralasan kalau berduaan bisa melakukan banyak hal. Karena Lilith orang yang tidak bisa diatur, jadi Ike terpaksa membawanya. Mereka sampai di dekat penjara. Di depannya ada penjaga, tapi tidak terlalu ketat. Bagi Lilith mudah mengatasinya, tapi Ike tidak mau membuat keributan. Jadi meminta Lilith jangan bertindak gegabah, tapi Lilith tidak mendengarkannya. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Penjaranya lumayan besar, jadi Ike beranggap akan butuh waktu mencarinya. Lilith pun ada ide. Dia mengejar satu prajurit penjaga, menanyakan lokasi Alistair dan mengambil kuncinya. Ketika mau ke tempat Alistair, tentunya keributan yang dibuat Lilith membuat mereka ketahuan.
Lilith meminta serahkan yang di sini padanya. Sebelum pergi, Ike berpesan untuk tidak ada pertumpahan darah. Meski begitu, Lilith melakukan dengan cara lain. Singkat cerita, Ike sampai di sel Alistair, tapi Alistairnya tidak ada. Ternyata, Alistair bersembunyi di belakang pintu. Dia menyerang Ike. Ike terkejut soalnya dari awal dia mengira Alistair adalah seorang pria. Alistair menanyakan apakah kesini untuk mentertawakan kekalahan musuh. Tujuan Ike kesini untuk memastikan apakah Alistair yang mengirim pembunuh ke Valias untuk membunuh dirinya. Alistair tidak menjawabnya. Dia menatap ke Ike sesaat lalu mempertanyakan apakah Ike beneran iblis. Para penjaga mulai berdatangan menuju ke sel Alistair. Ketika perhatian Ike menuju ke para prajurit penjaga, Alistair menodongkan pisaunya ke leher Ike, menanyakan apakah Ike manusia. Ike tidak memberikan jawaban, sementara itu dua penjaga sudah mendekat. Alistair mengancam Ike untuk tidak bergerak. Ike merapalkan sebuah mantra. Mantra itu membuat kelima indera Alistair dan dua penjaga yang mendekat tidak berfungsi. Mereka seperti merasa waktu telah terhenti. Ike kemudian melumpuhkan dua penjaga itu. Setelahnya Ike menyadari ada yang menyerangnya. Itu sosok kesatria besar yang mengayunkan senjatanya ke Ike. Ike berhasil menghindarnya. Ike memakai sihir seperti gravitasi. Alistair terheran kenapa iblis menyelamatkan lawan yang menyerangnya. Efek dari pijakan yang ambruk tadi membuat pijakan di tempat Alistair juga ikut ambruk. Ike memperkenalkan dirinya. Dia adalah kapten pasukan abadi pasukan Raja Iblis ke-7 dan mempertegas bahwa tidak mungkin seorang pasukan Raja Iblis adalah seorang manusia. Ike mengajukan pertanyaan sebelumnya mengenai mengirim pembunuh. Alistair memegang prinsip seorang kesatria kerajaan. Dia tidak mau memberikan informasinya bahkan jika itu kehilangan nyawanya. Karena tidak juga mendapat jawaban, Ike melakukan kabedon menggunakan sihir pembaca pikiran. Alistair sendiri tidak tahu apa yang sedang Ike lakukan. Lilith datang, dia cemburu melihatnya, merasa Ike sedang bermesraan dengan seorang wanita. Dia menawarkan dirinya digituin juga. Ike mengabaikannya memilih pergi. Alistair meminta berhenti, menanyakan lagi apakah kesini hanya untuk mentertawakannya. Ike menegaskan tidak mengarah ke situ dan mengatakan dia tahu Alistair tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Alistair terheran gimana Ike bisa tahu padahal dia tidak ada menjawab. Dalam membaca pikiran tadi, Ike juga mengetahui semua isi hati Alistair. Maka dari itu, Ike menyarankan untuk tidak begitu murung. Lebih baik pikirkan apa yang harus dilakukan setelah kalah. Sementara itu Lilith, sebelum pulang dia mengajak istirahat. Maksudnya mengajak bermesraan. Ike lagi-lagi tidak memperdulikannya. Ike kembali ke kediamannya disambut oleh Sati. Ike membawa oleh-oleh dari ibu kota Lazas, yaitu beras. Sati sendiri tidak mengenal apa itu beras. Ike menjelaskan kalau tugasnya di kota ini adalah mengandalkan pajak. Untuk mengatasinya, Ike akan menanam beras di kota pertanian ini, yang saat ini sebagian besar tanaman adalah gandum. Ike akan memproduksi beras lebih besar, di mana semakin besar produksinya, manusia yang bertani akan semakin berkurang dan beralih profesi menjadi perajin senjata atau yang lainnya. Jadi akan lebih banyak orang yang menawarkan jasa. Dengan begitu akan membuat kota ini semakin kaya dan pajak yang didapat juga meningkat. Awalnya Sati merasa bingung dengan penjelasan Ike. Tapi setelah diberitahu intinya kita bisa makan dengan kenyang, barulah Sati mengerti. Ike lalu meminta Sati untuk memasak beras ini. Akan tetapi baik Ike apalagi Sati tidak mengerti cara memasaknya.
Meski begitu, Ike tetap mempercayakan memasaknya pada Sati dan memberi saran yang dia tahu, yaitu memulai dari api kecil terus dibesarkan. Ike melanjutkan pekerjaannya yang lain. Dia mengumpulkan pasukannya untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Dari yang Ike ketahui, anak panah yang ditembakkan padanya adalah milik pasukan White Rose. Tapi Alistair tidak tahu apa-apa mengenai ini. Untuk itu Ike menyimpulkan ada yang menyamar sebagai pasukan musuh untuk memanipulasi seperti musuh yang melakukannya. Artinya di dalam pasukannya ada mata-mata. Ike menggunakan sihir pembaca pikiran. Ike menemukannya, dia teleport ke depan orang itu. Setelah itu, Ike pergi ke kastil Valencel milik Sephiroth. Dia mendapati Sephiroth lagi mandi. Ike berlagak santai melihat Sephiroth, bahkan mengatakan dia sudah terbiasa melihat Sephiroth tanpa pakaian, jadi bukan masalah. Tapi sebenarnya dia malu-malu. Sephiroth tahu alasan Ike kesini, yaitu karena ada pengkhianat. Sephiroth tahu hanya berdasarkan insting, tapi dia tidak tahu siapa orangnya. Ike mengatakan itu wakil kapten pasukan Raja Iblis ke-7, Jess, Goblin si mata satu. Sephiroth sendiri tidak terkejut, dia sudah menduganya. Jess adalah Goblin yang punya kecerdasan tinggi dan berpengalaman dalam bertarung. Ike meminta pendapat Sephiroth mengenai ini. Di tempatnya Jess, pemanah yang disuruh memanah Ike melaporkan Ike pergi ke tempat komandan Sephiroth. Jess tidak menyangka Ike langsung pulih, padahal baru kena anak panah. Karena itu dia memarahi si pemanah. Si pemanah yakin sudah menembus dada Ike. Anak buah Jess lainnya datang, melaporkan kontak dengan mata-mata di pasukan abadi telah terputus. Karena sudah terlanjur ketahuan, Jess menyuruh kumpulkan pasukan dan memulai serangan. Anak buah yang lain melaporkan Ike datang sendirian. Jess dengan percaya diri menemui Ike yang sendirian dengan membawa seluruh pasukannya. Mereka mengelilingi Ike di segala arah, termasuk di udara. Jess menganggap Ike yang datang ke tempatnya sendirian adalah tindakan yang bodoh. Jess mengingatkan Ike kalau jumlah pasukannya 2 kali lebih besar daripada pasukan Ike. Dan semuanya berkumpul di sini untuk melenyapkan Ike. Ike tidak cemas sedikit pun, malahan dia senang semuanya berkumpul di sini. Setelah itu, wilayah kekuasaan Jess mulai diserang. Yang melakukannya adalah Sephiroth. Walaupun tahu Ike berada di bawah, Sephiroth tetap melanjutkan serangannya. Dia tahu Ike bisa mengatasinya. Ike tidak habis pikir dengan komandannya, padahal sudah dia minta menyerang seminimal mungkin. Tapi tetap saja menyerang seenaknya. Setelah itu, Sephiroth memerintahkan pasukan Raja Iblis ke-7 mulai bersih-bersih. Jess sendiri hanya bisa melihat pasukannya dihabisi. Ike mendatanginya, memberinya 2 pilihan, menyerah di sini atau menyerah setelah kehilangan semuanya. Jess tidak memilih satu pun, dia memerintahkan pasukannya menyerang Ike. Di saat Ike sibuk mengurusi para kroco, Jess melarikan diri lewat jalur rahasia. Lewat jalur rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, membuat yakin tidak ada yang mengikutinya. Untuk kali ini, dia memilih mundur dulu, setelahnya berencana perang dengan Sephiroth. Tidak disangka Ike dapat mengejarnya. Ike dapat mengejarnya berkat serangga yang dia tempelkan pada tubuh Jess. Ike memperingati untuk tidak melawan, menyuruh menyerah saja. Jess kesal dengan sikap sombong Ike, dia pun memulai serangan. Ike merendahkan Jess, mengatakan orang seperti Jess tidak berguna dalam pertempuran. Jess tampak kesal dibuatnya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kali ini Ike mengikatnya dengan sihir tumbuhan. Dengan keadaan begini, Jess mengaku salah dan terus-terusan menyanjung Ike. Setelah itu mengajak Ike untuk bekerja sama mengambil alih pasukan Raja Iblis.
Jess tidak suka dengan gaya kepemimpinan Raja Iblis saat ini yang memerintahkan untuk tidak membantai para manusia. Padahal menurut Jess, memperbudak dan menyiksa manusia adalah hal yang menyenangkan bagi iblis. Selain itu, Komandan Sephiroth tidak terlihat memiliki ambisi, tidak berniat menjadi Raja Iblis. Makanya Jess ingin mengubah pasukan Raja Iblis. Jess sudah tahu Ike akan menolak. Dari awal dia sudah memang ingin mengalihkan perhatian Ike. Dia pun menyerang tiba-tiba. Ternyata Ike juga sudah mengetahui apa yang Jess rencanakan. Tapi rupanya hanya segini saja. Makanya dia meremehkan Jess. Ike kali ini menggunakan sihir penghilang indera. Lalu menanyakan siapa yang membantu Jess. Soalnya Jess bilang kami. Jess tidak mau bicara juga. Akhirnya, Sephiroth turun tangan. Sebenarnya Sephiroth membuat tangan Jess patah, tapi di anime ini tidak diperlihatkan. Sephiroth yang turun tangan karena merasa cara yang Ike gunakan terlalu memakan banyak waktu. Ketika Sephiroth mau melakukan hal yang lebih kejam, tiba-tiba tubuh Jess dipenuhi semacam racun. Ike mencoba menggunakan sihir penghilang racun, tapi tidak bekerja. Sephiroth menekankan ke Jess bahwa Jess saat ini telah dibuang. Untuk itu menyuruh Jess katakan siapa yang menyuruh Jess dan akan dia balaskan dendam Jess. Beruntung, Jess mengatakannya di saat-saat terakhirnya. Setelah itu Sephiroth dipanggil Raja Iblis. Alasan pemanggilannya terkait pengkhianat di pasukan ketujuh. Sephiroth memberitahu dalang dari semua ini adalah komandan pasukan Raja Iblis ketiga Bastio. Buktinya, dia meminta Jess bergabung dengannya dalam menjatuhkan Raja Iblis. Dari penjelasan yang dipaparkan Sephiroth, sangat berbeda dengan apa yang Bastio ceritakan pada Raja Iblis. Bastio memberi keterangan di mana Sephiroth dan Ike membunuh Jess dan melimpahkan dosanya pada dirinya untuk menjatuhkannya. Bastio menambahkan lagi kalau Sephiroth berniat merebut pasukan ketiga milik dirinya karena penyihir biasa memikirkan hal itu. Mendengar itu, Sephiroth menjadi marah. Raja Iblis tahu ambisi adalah sifat iblis. Semakin besar kekuatan yang dimiliki iblis, maka akan semakin besar pula kekuatan yang diinginkan. Raja Iblis mengatakan dia tahu apa yang Bastio sedang rencanakan. Untuk Sephiroth, kesetiaannya pada Raja Iblis tidak diragukan lagi. Akan tetapi, dia lalai terhadap bawahannya, jadi harus bertanggung jawab. Sebenarnya Raja Iblis ingin menghukum mereka berdua sesuai aturan militer. Namun dia tidak bisa kehilangan dua komandan pasukan di saat sedang berperang melawan manusia. Akan tetapi Raja Iblis tidak bisa mengabaikan kesalahan mereka begitu saja. Raja Iblis memerintahkan untuk berduel. Pihak yang menang dianggap perkataannya benar. Setelah menerima detail duelnya, mereka kembali. Peraturan duel menggunakan makhluk sihir yang disebut pasukan boneka. Komandan pasukan tidak boleh turun langsung dalam pertempuran. Mereka harus mengomandoi 50 pasukan boneka untuk saling melenyapkan pasukan lawan. Pihak yang kalah akan langsung dibunuh. Ike mempertanyakan kenapa aturannya berbelit begitu, padahal tinggal bertarung saja. Rupanya Raja Iblis ingin menguji kemampuan para komandan sebagai pemimpin. Karena duel ini bisa diwakilkan, Sephiroth memerintahkan Ike yang melakukannya. Ike tidak mengerti dengan Sephiroth, soalnya nyawa Sephiroth dipertaruhkan dalam duel ini. Sephiroth beralasan kalau dia memilih metode terbaik untuk menang, karena menurutnya kemampuan Ike sebagai pemimpin sudah melampauinya, tapi sebagai komandan pasukan masih belum. Setelah itu Ike didampingi Jiron ke lokasi duel nantinya. Memikirkan tentang komandannya, Ike merasa Sephiroth orang yang unik, sama seperti Raja Iblis. Di sisi lain, Jiron menganggap Ike juga unik, sama seperti mereka berdua. Tujuan Ike ke sini untuk mencari cara menang. Mereka masuk ke ruangan pasukan boneka yang tampangnya agak mengerikan. Kemampuan tiap boneka tidak ada perbedaan, jadi kemampuan memimpin sangat diandalkan. Senjata untuk mereka juga telah dipersiapkan. Kembali ke Ivalias, Ike masih memikirkan strategi. Di saat Sati membuahkan teh, Ike menanyakan pendapat Sati cara terbaik memenangkan pertarungan. Jelas Sati tidak tahu.
Ike meminta bayangkan saja Sati sedang bertarung. Apa yang Sati lakukan? Ike setuju dengan pendapat Sati, tapi banyak orang di dunia ini yang tidak puas menyelesaikan permasalahan secara damai. Karena itu, Ike menanyakan lagi hal yang sama. Karena terpaksa harus bertarung, Sati pun mengutarakan pendapatnya. Perkataan Sati menambah inspirasi bagi Ike, di mana serangan dari jarak jauh adalah kunci kemenangan. Contohnya, pedang lebih unggul dari belati, tombak lebih unggul dari pedang, dan busur lebih unggul dari tombak. Tapi Ike merasa pihak Basteo pasti sudah memikirkan hal ini juga. Sati mengatakan penguasa Arsenam dulu bilang busur silang lebih efektif. Busur silang bisa menembus zirah logam dan lebih mudah dipakai daripada busur biasa. Tapi menurut Ike itu belum cukup, harus perlu senjata yang tak pernah dilihat oleh musuh. Setelah sesaat berpikir, Ike teringat dengan satu senjata, yaitu senapan, yang kekuatan dan jangkauannya lebih unggul dari busur silang, bisa menyerang dari jarak ratusan meter. Sati baru pertama kali mendengar senjata itu, yang jadi pertanyaannya, apakah senjata itu bisa dibuat? Ike mau meminta tolong ke komandannya, seorang ahli kimia, dan dia selalu bilang, tidak ada yang mustahil bagiku. Ike pun mengunjunginya, meminta tolong padanya yang sedang bersantai, padahal nyawanya sedang terancam. Sephiroth malah memuji kacamata pemberian Ike, dan mengatakan dia bukanlah dewa, mustahil bisa membuat benda yang belum pernah dia lihat. Ike memberitahu senjata itu terbuat dari silinder besi, meledakkan bubuk mesiu di dalam untuk melemparkan peluru. Berpindah ke kastil milik Basteo, bawahannya mengabarkan pihak Sephiroth mengutus kapten pasukan abadi Ike dalam duel nanti. Bawahannya menganggap Sephiroth pasti ketakutan melawan komandannya. Bagi Basteo, karena Sephiroth seorang komandan, pasti dia memiliki strategi. Saat ini Basteo memegang pedang yang terbuat dari taring naga hitam, yang kabarnya dapat memotong apapun. Basteo menyuruh bawahannya buat yang lebih dari ide. Pemanah yang memanah Ike sebelumnya telah kembali dari tugasnya. Dia mengatakan kemenangan sudah pasti di tangan Tuan Basteo. Ike akhirnya mandi juga dibuatnya. Wajahnya masih memerah. Tapi Ike masih heran sama Sephiroth, padahal dia akan mati kalau dirinya kalah. Baju Ike terbang ke tempatnya. Ike berpikir Sephiroth yang melakukannya, ternyata itu Raja Iblis. Ike langsung terkejut. Dia menundukkan kepalanya. Ike tidak tahu apakah penyamarannya terbongkar. Tapi karena wujudnya yang begini, Ike merasa Raja Iblis seharusnya tidak mengenalnya. Raja Iblis melemparkan bungkusan besar kepada Ike, menyuruh Ike membukanya. Ike awalnya ngelek dikit. Rupanya di dalamnya adalah senapan. Dan ternyata Raja Iblis tahu ini Ike. Ike masih mencoba berakting. Dia mengatakan itu bukan namanya. Raja Iblis menceritakan, Romber sudah memberitahukan semuanya, mulai dari mewariskan pengetahuan dan semua sihirnya pada Ike, sampai ke identitas asli Ike seorang manusia. Raja Iblis telah lama memperhatikan Ike. Dia membiarkan Ike karena dia ingin Ike mewujudkan keinginannya. Meski kekuatan Raja Iblis sangat besar, tapi baginya masih kurang. Dia perlu banyak orang yang rela bertarung untuknya, untuk mewujudkan keinginannya, yaitunya membuat dunia sesuai keinginannya. Dan dia yakin Ike bisa memberikannya banyak hal. Raja Iblis meminta Ike menjawab permintaannya. Ike memperlihatkan bentuk senapan pada Sephiroth. Dia katakan Raja Iblis membantunya mempersiapkan senjata ini. Lalu Ike meminta Sephiroth membuat peluru dari timah. Tapi peluru yang dibuat terlalu besar. Ike meminta buat seukuran yang bisa muat di lubang senapan ini. Sephiroth protes karena Ike tidak memberitahunya lebih awal. Dan lagi, Sephiroth enggan melakukannya. Dengan alasan melakukan hal rumit bisa membuat kulitnya keriput. Padahal Ike sudah bilang jika kalah Sephiroth akan mati. Tapi Sephiroth tetap tidak bersemangat membuatnya.
Ledakan itu berasal dari tempat Fiorentina, seorang alkemis dari pasukan 7 yang diminta Ike untuk membuat bubuk mesiu dari mencampur arang, belerang, dan niter. Peluru yang diminta Ike ke Seviro tadi sudah siap 2 buah. Ike meminta buatkan 500 lagi. Tentunya Seviro tidak mau. Dia melimpahkan pekerjaan itu ke Fiorentina. Fiorentina jadi mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, membuat bubuk mesiu dan peluru. Fiorentina menerimanya dan dia sudah terbiasa diminta begini. Singkat cerita, hari duel telah datang yang dihadiri oleh Raja Iblis. Pasukan Ike terlihat hanya menggunakan tameng. Hal itu membuat Bastio tertawa. Bastio sendiri menggunakan zirah dari baja Damaskus pada pasukan bonekanya. Baja Damaskus adalah logam bermutu tinggi yang dapat menangkis panah dan menahan tombak. Dia katakan, ini pemberian Raja Iblis. Karena itu dia yakin Raja Iblis menginginkan kemenangannya. Dan lagi dia sangat pede memenangkan duel ini. Ike bingung dengan maksud Raja Iblis, padahal kemarin ini dia bilang membutuhkan dirinya. Ike jadi bertanya-tanya, apakah Raja Iblis ingin duel ini adil atau ingin dirinya melawan lawan selevel ini? Sebelum bertanding, penyihir bawang Raja Iblis menginfokan bahwa pihak yang mengalahkan pasukan boneka musuh akan menang, sedangkan pihak yang kalah akan langsung dieksekusi. Pertandingan pun dimulai. Bastio memulai dari serangan panah. Meski ada beberapa yang bisa ditangkis dengan tameng, tapi ada beberapa yang kena. Bastio kemudian memerintahkan terobos pertahanan lawan. Serangan itu membuat banyak pasukan boneka Ike tumbang. Bastio pun mentertawai Ike yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai akhirnya Ike memakai senapan. Bastio terkejut. Dia tidak tahu itu senjata apa. Ike membuat 2 kelompok, di mana yang pelurunya habis akan mengisi di belakang, sementara yang siap menembak akan maju. Dengan metode itu, dia terus melepaskan tembakan sampai akhirnya semua pasukan boneka Bastio musnah. Dengan ini, Ike memenangkan duel. Raja Iblis mendatangi Bastio, mengatakan Bastio punya 2 pilihan, bunuh diri, mati dengan terhormat, atau dibunuh dirinya. Bastio mengatakan dia akan memilih pilihan lain. Bastio dari awal telah merencanakan hal lain kalau kalah. Dia menugaskan pemanah yang memanah Ike sebelumnya untuk memanah Raja Iblis. Panah itu pun dilepaskan. Meski membelakang, Raja Iblis dapat menangkapnya. Akan tetapi, di panah itu ada bahan peledak. Setelah itu, Bastio memulai membuat kekacauan, meledakkan arena duel ini. Dan pasukannya mulai berdatangan ke arena. Dengan ini dia mengakui mulai dari sekarang, dia Raja Iblisnya. Bastio memerintahkan bawahannya bunuh semua yang melawan. Sampai akhirnya hanya tersisa Ike seorang. Bastio menekankan ke Ike bahwa dialah yang berkuasa sekarang. Bastio mengajak Ike bergabung dengan pasukannya dengan imbalan memberikan Ike posisi komandan pasukan ke-7. Tentunya Ike menolak, bahkan merendahkan Bastio dengan mengatakan Bastio tidak akan pernah bisa menjadi Raja Iblis. Bastio tertawa. Dia menganggap Ike bodoh karena tidak paham dengan situasi ini. Dia pun memerintahkan bawahannya akhiri Ike. Serangan pertama Ike membuat pasukan Bastio ketakutan, tapi mereka terpaksa maju lagi karena perintah Bastio. Meski sudah mengalahkan beberapa, tapi jumlah mereka terlalu banyak, Ike memilih mengambil jarak, menghindari setiap anak panah yang mengarah padanya. Sampai di tempat yang pas, Ike berbalik, menembakkan sihir yang dahsyat.
Bastio tampak terkejut melihat semua pasukannya dikalahkan dengan begitu mudah. Ike kali ini menyerang Bastio. Kepala Bastio berguling di tanah, namun dia tertawa. Karena Bastio adalah dulahan, jadi kepalanya yang terpisah dari tubuh bukan masalah baginya. Di saat Ike terfokus pada kepala yang bicara padanya, tubuh Bastio sudah siap mengayunkan pedang ke Ike dari belakang. Untung Ike menyadarinya duluan sehingga dia bisa menghindar. Meski serangan tadi membuat tangan Bastio pontong, tapi dia yang seorang dulahan langsung meregenerasi tubuhnya. Serta pasukannya yang dikalahkan bisa bangkit kembali karena mereka sejatinya adalah undead, pasukan mayat. Dulahan pun mengatakan dia dan pasukannya adalah pasukan abadi. Mereka kembali menyerang Ike. Ike menghentikan waktu, menyerang mereka dengan kekuatan fisik. Seolah tidak ada habisnya, pasukan Bastio terus berdatangan menyerang Ike. Bastio mengakui Ike penyihir hebat, tapi sebagai seorang penyihir tentunya energi sihir terbatas. Jadi Bastio yakin hanya masalah waktu saja sampai Ike dikalahkan. Diam-diam si pemanah jitu sudah menunggu kesempatan menembak. Ketika melihat kesempatan itu ada, dia langsung melepas panahnya. Ike bisa menangkisnya, tapi Ike sudah tampak kelelahan. Bastio memuji Ike yang belum juga tumbang. Baginya sudah sepantasnya kapten pasukan abadi begini. Tapi Bastio mengatakan percuma saja melawan. Ike sadar efek sihir kegelapannya tidak begitu manjur pada undead, karena undead hanyalah mayat. Ike terpikirkan hal yang mampu mengatasi mayat. Dia pun melihat ke atas. Ike yang melihat ke atas dikira Bastio Ike sudah menyerah. Bastio pun memerintahkan akhiri Ike. Tiba-tiba muncul cahaya yang membuat undead menjadi debu. Setelah itu muncul Sephiroth memotong lengan si pemanah. Dia tidak sendirian, dia membawa pasukan Raja Iblis ke-7 termasuk bawahan Ike. Mereka semua dengan mudah menumbangkan pasukan Bastio. Sephiroth mendekati Ike, memberitahu dia dan yang lain baru saja membereskan keadaan di luar, makanya sedikit terlambat. Rupanya Raja Iblis belum tumbang, dia belum berniat mengakhiri Bastio. Dia memberi Bastio satu kali kesempatan bertarung dengan Ike. Jika menang, nyawanya akan diampuni. Bastio tidak punya pilihan lain, lagi pula dia yakin bisa mengalahkan Ike. Pertarungan mereka dimulai. Bastio terus menebak sihir pertahanan Ike sambil menyuruh Ike memohon ampun padanya. Sampai akhirnya sihir itu pecah. Ike pun memilih mengambil jarak. Bastio terus mengoceh, intinya bilang kalau dia jauh lebih kuat dari Ike. Ike akan mati di sini. Setelah itu, menembakkan sihir kegelapan. Tidak hanya Bastio saja, Sephiroth juga terkejut dengan sihir Ike. Sephiroth tahu yang tadi itu sihir putih, tapi Sephiroth tidak tahu kapan Ike mempelajarinya dan sejak kapan bisa. Sephiroth juga terkejut melihat Raja Iblis yang terlihat tidak terkejut. Sihir itu tidak bisa membuat tangan Bastio beregenerasi, hanya mengandalkan satu tangan saja dia kembali menyerang Ike. Flashback Ike kecil, di waktu itu dia lagi melihat tanaman yang sudah layu. Romber datang. Setelah melatih Ike, Ike menanyakan apa ada sihir yang bisa memulihkan bunga layu. Romber bilang ada, sihir itu termasuk kategori sihir putih. Ike pun meminta ajari dia sihir itu. Romber menyarankan sebagai iblis, lebih baik mempelajari sihir kutukan daripada sihir putih. Sihir putih sendiri sulit dikuasai iblis karena sumber kekuatannya bersumber dari hati yang penuh kasih dan peduli pada orang lain. Hal itu tidak dimiliki oleh iblis. Tapi Ike berbeda, dia adalah seorang manusia. Romber menyuruh Ike ingat, sihir putih itu bisa lebih berbahaya dari senjata apapun bagi pemilik kekuatan iblis. Jadi, meskipun Ike bisa menggunakannya, Ike harus menyembunyikan kekuatan itu.
Dari sana, Romber mengajarkan sihir putih pada Ike. Kembali ke waktu sekarang, pedang Basteo sekarang yang pontong kena sihir putih Ike. Ike menceramai kepribadian Basteo yang rela mengorbankan bawahan demi ambisi dan mengunuskan pedang pada majikan. Tindakan itu memang tidak salah bagi iblis. Tapi bagi Ike sendiri, tidak bisa menerimanya. Baginya mencapai puncak dengan cara menginjak orang lain adalah perbuatan yang keji. Basteo masih saja sok keras. Dia pun melepas pedangnya menyerang Ike dengan tinju kegelapan. Sebelum menggunakan sihir putih yang mematikan, Ike meminta maaf pada kakeknya karena menggunakannya. Dengan ini, Basteo menemui ajalnya. Sephiroth tahu sihir tadi dipelajari dari Romber, sedangkan Ike tahu Sephiroth dari awal sudah menduga akan terjadi kejadian ini. Itu sebabnya dia tidak mau berduel, tapi sudah siap untuk membantu. Raja Iblis mengatakan karena Basteo tiada, pasukan ketiga kehilangan komandannya. Raja Iblis ingin Ike bertanggung jawab atas hal ini dengan menjadi komandan pasukan ketiga. Setelah itu, pasukan ketujuh memberi selamat pada Ike. Singkat cerita, Sephiroth mendatangi Raja Iblis. Dia protes pengangkatan Ike menjadi komandan pasukan ketiga. Dia mengatakan Ike adalah bawahannya. Sebagai bawahan, dia pantas mengatur pangkat Ike. Perkataan itu langsung disegah Raja Iblis di mana Sephiroth adalah bawahannya yang berarti Ike juga bawahannya. Meski begitu, Sephiroth masih tidak setuju. Dia pun mengatakan Ike adalah miliknya. Ike pun datang. Dia sudah membuat keputusan. Pertama, dia menceritakan warga kotanya mulai terbiasa hidup berdampingan dan membaur, tidak peduli itu iblis atau manusia. Lalu Ike memberitahu tujuannya adalah membuat iblis dan manusia hidup berdampingan. Setelah itu, dia membuka topengnya, meminta maaf pada Raja Iblis sebagai jawabannya. Dilanjutkan mengatakan masih banyak yang ingin dia pelajari dari Sephiroth. Tapi sebagai gantinya, Ike berjanji akan membuat Ivalias menjadi kota pertama bagi iblis dan manusia hidup berdampingan. Di Ivalias, Ike telah mengecek kondisi tanah dan iklim kota. Sesuai dugaannya, sangat ideal untuk sistem Norval. Metode pertanian untuk menanam tanaman secara bergiliran tanpa membiarkan lahan kosong. Sementara itu, pasukan aliansi kerajaan mulai bergerak memberantas iblis yang mau merebut kota manusia. Mereka menenangkannya dengan mudah. Ike mulai menjalankan sistem Norval pada pertanian Ivalias. Pada lahan pertanian akan terus bercocok tanam tanpa membiarkan lahan kosong setelah panen. Ike kembali bekerja di kantornya. Sekarang dia telah naik pangkat menjadi wakil komandan pasukan Raja Iblis ke-7. Jiron datang dengan tergesa-gesa, dia tampak panik. Dia mengabarkan kemarin malam pasukan Raja Iblis kedua yang berencana menyerang Alesta telah dimusnahkan oleh aliansi kerajaan yang akhirnya bergerak. Pasukan kedua sendiri berisi prajurit haus darah dan terkenal unggul. Makanya Jiron panik mereka bisa dikalahkan. Ike menyadari target aliansi kerajaan selanjutnya adalah kota ini, Ivalias. Target sebenarnya adalah Arsenam yang telah berhasil direbut Ike sebelumnya. Arsenam merupakan pangkalan penting. Menuju ke sana harus mengalahkan Ivalias yang bertindak sebagai garis depan. Kekuatan individu memang iblis lebih unggul, tapi pasukan aliansi lebih unggul banyak mengenai jumlah dan pasti punya strategi yang sangat menyulitkan. Jika Ivalias runtuh, pasukan aliansi akan berkumpul di Arsenam. Tentunya Arsenam akan runtuh juga karena kalah jumlah. Jika kemungkinan itu terjadi, pasukan iblis terpaksa mundur sampai kastil Raja Iblis. Ike tidak mau membiarkan kota yang telah dia bangun ini direbut begitu saja. Dia pun berencana membuat strategi. Pertama, dia meminta produksi massal senapan pada Fiorentina. Setelah Fiorentina amati senapan ini, dia menyimpulkan mustahil memproduksi massal memakai alkimia. Fiorentina sudah mencoba mereplikasi beberapa senapan. Tapi setelah ditembakkan satu kali, senapannya langsung rusak.
Alasan kenapa begini, karena membentuk kembali struktur presisi dengan alkimia ada batasnya. Selain itu, kekuatannya hanya sebatas produk replika. Sephiroth mengatakan, kenapa pakai ini segala kan bisa langsung hajar saja pakai sihir. Ike langsung mengatakan kalau melakukan itu akan merusak segalanya. Di samping itu, untuk melawan pasukan aliansi, membutuhkan senjata yang bisa digunakan siapa saja. Fiorentina memberitahu selain menggunakan alkimia, senapan ini juga bisa dibuat dari merakit sendiri sesuai dengan bahan-bahannya. Membicarakan mengenai membuat hal yang rumit, mereka teringat dengan dwarf. Tapi dwarf sudah berpencar setelah kekalahan mereka dalam perang melawan manusia yang membuat mereka mengembara. Memproduksi muscle senapan sendiri membutuhkan jumlah dwarf yang banyak, jadi harus ada yang memimpin para dwarf. Dengan kata lain, membutuhkan Raja Dwarf. Raja Dwarf saat ini dikurung di kerajaan Ismon. Dahulu, kerajaan Dwarf diinvasi oleh kerajaan Ismon. Karena Raja Dwarf menolak permintaan membuat senjata untuk pertempuran manusia, akibatnya banyak dwarf yang mati. Beberapa dari mereka ditangkap dan ikat, termasuk anak Raja Dwarf. Perwakilan kerajaan Ismon memberi Raja Dwarf kesempatan terakhir. Jika tetap tidak mau membuat senjata untuk kerajaan Ismon, para dwarf yang ada di sini akan dibantai. Karena tidak punya pilihan lain, Raja Dwarf pun menyetujuinya. Para dwarf terpaksa membuat senjata untuk kerajaan Ismon. Setelah itu mereka pada mengembara, sedangkan Raja Dwarf sendiri dikurung. Saat ini Raja Dwarf memikirkan keadaan rakyatnya. Tiba-tiba mendengar suara benturan. Saat dilihat, para penjaga teriak pada tidur. Ternyata ini ulah dari Lilith. Karena Raja Dwarf banyak bicara, Lilith merasa sebal. Dia pun menidurkan Raja Dwarf. Jiron juga ikut. Sebenarnya dia mau protes tindakan Lilith, tapi mau gimana lagi. Dan juga terpaksa menggendong Raja Dwarf. Mereka bertemu beberapa penjaga, tapi berhasil mereka atasi. Namun saat keluar dari penjara, mereka bertemu banyak kesatria yang pada tercengang melihat iblis. Lilith pun langsung memakan kehidupan mereka, tapi tidak sampai membunuh karena sudah janji pada Ike. Pasukan lain pada berdatangan. Lilith tidak mau menggunakan kekuatannya lagi. Dia merasa sudah kenyang. Ike yang diam-diam memperhatikan mereka akhirnya turun tangan. Singkat cerita, Raja Dwarf terbangun di Ivalias. Dia ini namanya Gunther. Ike sudah menunggunya. Gunther langsung menanyakan kenapa iblis mengeluarkannya dari penjara. Ike melihatkan senapan, menanyakan apakah bisa membuat benda yang sama seperti ini. Gunther baru pertama kali melihatnya. Meski kelihatannya sederhana, tapi strukturnya sangat rumit. Akan membutuhkan waktu membuatnya. Tapi Gunther menolak membantu iblis karena dia menganggap iblis sama seperti manusia yang hanya memanfaatkan dwarf. Gunther menekankan, meski kehilangan nyawanya, dia tidak akan tunduk pada iblis. Ike memakluminya, makanya Ike memberitahu ini demi impiannya sendiri untuk membuat kedamaian antara manusia dan iblis. Ike pun mengajak ikut dengannya. Di luar, Gunther terkejut melihat pemandangan di mana manusia dan iblis hidup berdampingan. Ike mengatakan, dia ingin iblis dan manusia hidup damai bersama. Untuk itu membutuhkan bantuan Gunther. Pemikiran itu menarik bagi Gunther, tapi tetap saja dia menolak. Mengingat manusia telah memusnahkan kerajaannya dan membuat rakyatnya mengembara. Jadi Gunther tidak peduli pada kedamaian manusia. Ike menawarkan mengembalikan kedamaian para dwarf. Jika membantu permintaannya, akan dia usulkan pada Raja Iblis untuk mendirikan kerajaan dwarf. Gunther menganggap ini hanya omong kosong, soalnya mana bisa membangun kembali kerajaan jika tidak ada rakyatnya. Rupanya, Ike telah mengumpulkan beberapa dwarf, termasuk anaknya Gunther, Budstone. Mereka menceritakan bahwa mereka bisa hidup di sini, diberi makan dan tempat tinggal. Mereka pun berterima kasih pada Ike telah membawa raja mereka. Atas hal itu, Gunther menerima permintaan Ike. Selain itu, Gunther juga ingin melihat ambisi Ike. Ike kembali ke kantornya. Di sana ada Sati yang masih bekerja. Ike meminta istirahat saja, tapi Sati mengatakan dia lebih mudah mengalihkan pikiran jika melakukan sesuatu. Ike pun menyarankan membaca buku saja jika senggang.
Rupanya, Sati tidak bisa membaca. Ike pun menawarkan mengajarkannya di waktu senggang. Lilith datang melaporkan dia telah membuat dwarf yang terpencar di Arsenam. Melihat Sati bersama Ike, dia pun langsung cemburu. Sati pun tambah memanasi Lilith yang akhirnya mereka berantem lagi. Di suatu tempat, pasukan kerajaan aliansi tengah bersiap menyerang Ivalias. Mereka telah mengetahui pasukan Ivalias hanya sekitar 500 saja, tapi jumlah itu akan bertambah. Pasukan lainnya sedang menuju ke sana. Pasukan aliansi dipimpin oleh Jenderal Raja Kerajaan Ismund. Memiliki 12 batalion dengan jumlah pasukan sekitar 12.000. Ike bersama Jiron dan satu manusia pergi ke goa yang terdapat niter untuk membuat serbuk mesiu buat senapan. Sekarang, senapannya telah diproduksi massal. Pasukan Ike dilatih untuk menggunakannya. Sementara itu, tiap pasukan dari pasukan Raja Iblis ke-7 mulai berdatangan ke Ivalias, mulai dari pasukan elit werewolf, troll, dan ras bersayap ini. Para ketuanya berkumpul di kantor Ike. Mereka pertama memuji Ike yang bisa membangun gerbang kota dalam waktu singkat. Werewolf diketuai oleh Beyo, troll diketuai oleh Gamos, dan ras bersayap ini diketuai oleh Kusana. Fiorentina memberitahu bahwa Nona Seviro mempercayakan perang ini pada wakil komandan. Jadi Fiorentina meminta mereka patuh pada Tuan Ike. Mereka bertiga tidak keberatan, malah mereka bangga pada Ike yang bisa mengalahkan Basteo. Kusana menanyakan bagaimana caranya melawan pasukan 12.000 hanya dengan 2.000 pasukan. Ike telah mempersiapkannya. Dia berencana melawan pasukan aliansi di sini. Menurut Ike, pasukan dalam jumlah besar saat diuntungkan akan sangat mudah dikalahkan ketika situasinya memburuk. Jadi, akan membiarkan mereka menyerang tempat ini. Saat semangat mereka mencapai puncak, kita akan mengakhiri mereka secepat mungkin dengan menghindari korban seminimal mungkin. Setelah pertemuan, Sati membersihkan ruangan. Ike menanyakan apa Sati tidak takut pada pasukan yang baru datang. Sati mengatakan ada beberapa orang yang takut, tapi dia tidak takut. Karena dia tahu semua yang datang ke sini untuk melindungi tempat ini, dan semuanya terlihat baik. Sati jadi ingin membantu mereka dengan menyiapkan makanan, tapi Sati bingung makanan apa yang cocok buat mereka. Ike melihatkan sebuah buku. Di sana ada nasi goreng dan cara pembuatannya. Ike pun menyarankan membuat ini. Mulailah Sati membuat nasi goreng pertama kali. Meski baru pertama kali membuatnya, tapi nasi gorengnya sangat enak sampai Lilith pun lahap memakannya. Menurut Jiron, nasi goreng ini cocok bagi prajurit. Prajurit penyuka daging pun juga akan puas memakannya karena nasinya menyerap rasa dari daging dan minyak. Saat ini, Ike telah mempersiapkan pasukan yang siap untuk perang. Tidak berserang lama, pasukan aliansi kerajaan terlihat dari jauh. Singkat cerita, mereka sampai di dekat gerbang. Ike dan pasukannya telah menanti. Ike mengingatkan ke pasukannya, jika kota ini runtuh, pasukan aliansi kerajaan akan menyerang Arsenam. Jenderal musuh merasa kecewa melihat pasukan Ivalias yang lebih sedikit dari apa yang dia perkirakan, padahal dia sudah susah payah mencari prajurit terbaik dari berbagai negara dan membawa peralatan perang yang bagus. Dia pun jadi beranggap, ini bukan perang lagi, tapi penaklukan para monster yang kotor. Dia pun memerintahkan wakilnya untuk memulai perang. Semua lemparan batu dan panah dihalangi oleh sihir penghalang dalam skala besar yang diaktifkan Ike. Si jenderal tidak terkejut sama sekali melihatnya. Dia pun memerintahkan lakukan sekali lagi. Tetap saja itu tidak berguna di hadapan sihir penghalang Ike.
Melihat serangan mereka ini, Ike menyadari mereka menyerang dengan strategi biasa. Karena itu Ike yakin rencananya bisa bekerja. Sebelum itu, Ike menunggu apa langkah selanjutnya pasukan kerajaan. Tidak diduga, jenderalnya memberitakan lakukan serangan yang sama sekali lagi. Jelas hal itu tidak ada gunanya. Bahkan Jiron yang biasa bertingkah bodoh jadi menganggap mereka bego. Tidak disangka terdapat penyihir di antara mereka yang membuat banyak lubang pada sihir pertahanan Ike. Berhasil membobol sihir pertahanan Ike, sang jenderal memerintahkan pasukan pertama menyerang. Ike memberitakan Oni menghadang mereka. Setelah itu, pasukan pemanah menembaki yang mendekat. Pasukan musuh juga mengerahkan pasukan pemanah. Unggul dalam jumlah membuat pasukan musuh mencapai depan gerbang, menaiki benteng dengan tangga. Meski terus dibuat jatuh, tapi mereka satu persatu terus naik. Wakil komandan memuji pertahanan milik iblis, tapi menurutnya ini masalah waktu saja. Jika terus menyerang seperti ini, pertahanan iblis akan tertembus. Si jenderal malah berpikir lain, dia tidak mau terlalu lama, dia ingin santai makan malam. Untuk itu menyuruh ke tapel sekali lagi. Wakilnya sudah mengingatkan kalau itu juga akan membuat pasukan kita tumbang, tapi si jenderal tidak peduli. Meski berat, si wakil pun tidak punya pilihan selain menurun. Ike membuat sihir penghalang lagi. Lagi-lagi ditiadakan sama penyihir musuh. Banyak pasukan yang tumbang, baik itu dari iblis maupun manusia. Lilith dan Fiorentina pun tidak habis pikir dengan tindakan manusia. Ike termenung melihat banyak korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Benteng pun juga ikut hancur. Ike tidak menyangka akan begini. Ike pun tampak marah melihatnya. Di sisi lain, si jenderal malah tersenyum. Dia memerintahkan pasukan kedua menyerang. Tidak berselang lama dari itu si jenderal memerintahkan pasukan ketiga menyerang. Pasukan Ike memang mudah mengalahkan manusia, namun jumlah mereka terlalu banyak. Ike menggunakan taktik tukar pasukan. Pertama yang maju dari kelompok werewolf. Mereka menggunakan seluruh tenaga dalam waktu 10 menit lalu mundur. Hal ini ditujukan membuat pasukan musuh kelelahan karena bertarung dalam waktu yang lama. Sedangkan pasukan Ike bisa memulihkan stamina dan bisa mengerahkan kekuatan penuh. Pasukan alkemis yang dipimpin Fiorentina dan pasukan penembak milik Jiron ditugaskan untuk memancing pasukan musuh ke tempat mereka untuk memperkecil lingkup serangan musuh. Sehingga pasukan selanjutnya Troll Merah jadi mudah mengatasi pasukan kedua dan ketiga musuh. Di sisi lain, ketapel pasukan aliansi kerajaan siap ditembakkan. Ketika kapten pasukan memerintahkan tembak, ketapel mereka dihancurkan oleh pasukan iblis terbang ini. Perang ini benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan Ike. Para bawahannya takjub dengan kepintarannya. Sementara itu, Sephiroth menjalankan misi yang diminta Ike, yaitunya mengurus pasukan bantuan musuh yang berada di hutan. Di pasukan itu, Sephiroth melihat ada manusia yang tampak kuat. Berlanjut ke perang di Ivalias. Meski sudah memasuki kota, namun pasukan aliansi kerajaan heran dengan apa yang terjadi. Padahal jumlah mereka sangat banyak tapi malah tumbang satu persatu menghadapi kota kecil ini. Yang ukurannya hanya 1/10 kota mereka. Si pembawa pesan menyampaikan pada jenderal kalau pasukan kedua dan ketiga yang telah memasuki kota telah kalah. Si jenderal kesal mendengarnya. Wakilnya menyarankan si jenderal mundur, situasi sudah berbahaya.
Namun si jenderal tidak mau merusak reputasinya. Dia memerintahkan melakukan serangan total. Wakilnya sudah memberikan saran, tapi tetap saja si jenderal tidak peduli. Yang akhirnya seluruh pasukannya maju. Di saat inilah yang ditunggu-tunggu Ike. Ike menggunakan sihir membuat tanah-tanah terbelah seperti habis gempa. Di saat yang bersamaan penyihir musuh disekap pasukan Ike. Sementara si jenderal sekarang menjadi sendirian dan terjatuh dari kudanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, Ike sudah berada di depannya. Ike mengatakan si jenderal harus menebus dosanya dengan nyawa. Tapi kalau memilih mundur, nyawa si jenderal akan diampuni. Si jenderal masih berlagak. Dia mengatakan kalau dia mati tidak akan ada yang bisa memerintahkan pasukannya untuk mundur. Gunther tiba-tiba datang. Gunther memendam dendam pada si jenderal karena ulahnya kerajaan Dwarf hancur. Sekarang dia ingin membunuh si jenderal untuk balas dendamnya. Ike menghentikan Gunther dengan mengikat menggunakan rantai. Gunther berusaha melepaskan diri. Dia benar-benar marah sama si jenderal. Jenderal ketakutan setengah mati. Dia memohon ampuni nyawanya, berjanji akan mundur. Lalu dia memerintahkan pasukannya mundur. Pasukannya dengan cepat mematuhinya meski tidak tahu apa yang terjadi. Gunther mengatakan ke Ike kalau mereka pasti akan datang lagi. Ike akan menyesali keputusan ini. Ike tidak peduli. Dia yakin saat itu tiba pasukannya akan semakin kuat. Dengan ini kemenangan buat Ivalias. Para kapten pasukan takjub dengan Ike. Dari awal Ike sudah bilang kalau perang ini sudah berakhir sebelum mulai. Sementara itu pertarungan Sephiroth dengan manusia yang tampak kuat tertunda karena mundurnya pasukan utama. Dewa, mata no kikai ni. Beberapa hari setelahnya, Sephiroth memerintahkan Ike ke kota Zenovia, sebuah kota perdagangan di selatan dan salah satu anggota federasi perdagangan untuk bernegosiasi perjanjian dagang dengan ketua federasi Zenovia. Hal ini untuk menambah kebutuhan pangan yang kian meningkat karena sebentar lagi manusia akan melancarkan serangan lagi. Ike pergi ditemani Sati. Sati merasa tidak enak sama Chiron dan Lilith karena kalau mereka tahu pasti mereka akan marah-marah. Ike memberitahu Sati kalau kemenangan pasukan iblis bergantung pada negosiasinya nanti. Tapi ini tidak akan mudah sebab manusia dan iblis belum pernah menandatangani perjanjian. Di perjalanan mereka melihat kelompok yang dikenal dengan bajak laut janggut merah menyerang kereta kuda bangsawan. Pengawal bangsawan itu dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika ketua bandit itu mau menculik putri yang ada di kereta kuda, Ike datang membantu. Bajak laut itu digantung semuanya. Putri ini langsung terpesona sama Ike. Dia memperkenalkan dirinya yang rupanya dia putri dari pemimpin Zenovia bernama Yuria Altev. Sebagai ucapan terima kasih, Yuria mengajak ikut naik kereta bersamanya. Ike memperkenalkan dia seorang penyihir Ismut bernama Raek, yang di sampingnya adalah pelayannya bernama Sati. Yuria mengatakan, ini pertama kalinya dia meninggalkan Zenovia. Dia dijodohkan dengan seseorang yang berkuasa, namun dia menolaknya. Yuria membawa ke tempat ibunya, Eltria Octave, orang yang mengelola Zenovia sekaligus ketua federasi pedagang. Eltria mengetahui Ike dari pasukan Raja Iblis. Dia sedikit tidak menyangka manusia ada di pasukan Raja Iblis. Dia menyuruh langsung sebutkan urusan bertemu dengannya. Ike memperkenalkan identitas aslinya sebagai penguasa Ivalias, lahir dari orang tua manusia, dibesarkan sebagai iblis oleh Romber penyihir agung. Ike memberitahu pasukan Raja Iblis ingin menjalin perjanjian dagang. Eltria sulit menerimanya karena risikonya sangat tinggi. Anggapannya pihak iblis ingin memusnahkan manusia. Ike mengatakan sekarang berbeda. Alasannya bertarung demi manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Memang Eltria mengetahui Raja Iblis saat ini terkenal berbeda dari yang sebelumnya.
Tapi menurutnya, iblis tetaplah iblis yang tidak tahu kapan akan berubah pikiran. Ike mengambil keuntungan Federasi Pedagang yang kesulitan mengatasi bajak laut janggut merah sehingga mengalami banyak kerugian. Ike mengatakan dia akan membasmi bajak laut itu. Eltria jadi mempertimbangkan hal itu, tapi ada syaratnya. Pertama, harus membasmi bajak laut sesuai perkataan Ike. Kedua, menikahi putrinya Yuria. Eltria mengetahui Ike pintar dan setia. Firasatnya mengatakan Ike akan jadi petinggi pasukan Raja Iblis ke depannya. Jadi membangun hubungan dengan Ike tidak ada ruginya. Seseorang datang mengabarkan bajak laut janggut merah menyerang pelabuhan yang dipimpin langsung oleh ketua mereka, Karosa, seorang penyihir. Laki-laki yang ada di pelabuhan pada dibunuh, sementara yang perempuan mereka tangkap. Kondisi pelabuhan jadi berantakan. Sampainya Ike di lokasi, bajak lautnya sudah pergi mengambil kargo kapal yang mau berangkat hari ini. Ike mengatur persiapan untuk menghadapi bajak laut yang akan menyerang diam-diam di situasi yang tidak terduga. Ketika Ike istirahat, Yuria menemuinya mengajak bicara di sebuah ruangan. Yuria membicarakan perihal pernikahan dengan Ike. Yuria tegas mengatakan dia senang sampai mengungkap dia jatuh cinta pada Ike pada pandangan pertama, bahkan meminta tolong jadi suaminya. Ike jadi bingung menjawabnya. Pembicaraan mereka terdengar oleh Sati, dadanya serasa sesak. Dia tidak menyadari kalau dia cemburu. Sati memilih pergi keluar. Dia sadar dirinya hanyalah seorang pelayan. Sekarang dia ingin mencari bahan makanan yang bisa membuat Ike bahagia. Di suatu gang, Sati diculik kelompok bajak laut. Dia disangka putri ketua Zenobia karena parasnya. Dia akan dijadikan santapan ketua mereka. Karena itu tidak ada yang berani memegangnya. Sati terbangun. Saat penjaga hanya seorang diri, dia langsung kabur. Dia lari sambil menangis memanggil tuannya. Sayangnya dia sekarang berada di atas kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Di sana ada Karosa. Dia tahu ini bukan Yuria. Meski begitu, dia menginginkan Sati jadi pelayannya. Sati dipakaikan pakaian pelayan yang kurang bahan, disuruh untuk melayani dan membahagiakan Karosa. Sati enggan melakukannya, dia mengganti dengan menawarkan memasak. Selagi memasak, Sati menemukan ide membuat kekacauan. Dia menuangkan alkohol ke masakannya sehingga tercipta api besar. Di saat penjaganya mencoba mematikan api, Sati melarikan diri. Ketika mencoba mencari tempat bersembunyi, Sati melihat Lilian. Dia mendapat ide lagi. Dia membakar kapalnya agar lokasi kapalnya diketahui. Para awak kapal sibuk memadamkan apinya. Sementara Sati bersembunyi di dalam tong. Dia hanya bisa berharap Ike menemukannya. Sayangnya, beberapa saat setelah itu keberadaannya diketahui oleh dua penjaga tadi. Sati kabur lagi sambil berharap Ike datang. Kaki Sati dikunci oleh sihir oleh Karosa sehingga dia terjatuh. Karosa ingin menghukum Sati dengan memotong kakinya. Ike datang di waktu yang tepat. Sati sangat bahagia dibuatnya. Ike mengatakan dia sudah berjanji akan melindunginya. Kalian semua tidak akan diberi ampun. Karosa menyuruh bahannya maju. Mereka langsung tumbang dengan begitu mudahnya. Ike menanyakan kondisi Sati. Meski senang, Sati sedikit tidak menyangka tuannya mengkhawatirkannya. Sati berterima kasih telah melindungi orang seperti dirinya, seseorang budak yang bisa dibuang kapan saja. Ike sedikit terkejut. Ike menegaskan kalau Sati adalah pelayannya. Seorang majikan tidak akan meninggalkan pelayannya. Ike juga memuji Sati yang membuat tanda ini dan bisa bertahan sampai sekarang. Karosa turun tangan. Dia seorang penyihir yang cukup hebat. Dia melepas sihir air. Dia pikir dia sudah berlebihan menggunakan sihir airnya. Namun rupanya Ike dan Sati belum mati. Ike membuat pusaran air di sekelilingnya. Mengatakan dia akan membuat kalian semua tidak akan bisa lagi menjadi bajak laut. Karosa dibuat keringat dingin melihatnya. Sihir air yang dahsyat itu dilepaskan oleh Ike.
Karosa dan para bawahannya berakhir ditangkap. Ike mengatakan ini semua berkat Sakti yang memberitahu lokasi sehingga Karosa dan bawahannya ditangkap serta barang curian mereka berhasil didapat kembali. Ike mengatakan kerja bagus. Sementara itu di kota Alesta yang telah ditaklukkan Sephiroth diserang oleh manusia. Pasukan Sephiroth sudah tampak kelelahan. Sephiroth juga tampak terluka. Fiorentina melaporkan pasokan pangan hanya tinggal 3 hari lagi. Di dalam kota ini tidak ada pangan. Fiorentina menyimpulkan menaklukkan kota ini adalah sebuah jebakan dengan membuat kita mati kelaparan. Di luar benteng masih terlihat banyak pasukan aliansi kerajaan. Sephiroth mengajak menyerang meski kondisinya sendiri tidak begitu baik. Sephiroth tidak mau diam saja menunggu kematian. Dia mau berusaha membunuh sebanyak mungkin. Kembali ke Zenovia diadakan acara pesta. Ike mengira ini untuk perayaan kemenangan atas bajak laut. Namun ini rupanya acara pertunangannya dengan Yuria sebagai syarat negosiasi. Tentunya Ike terkejut mendengarnya sementara Sakti terlihat sedih. Sebaliknya Yuria begitu senang. Tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi dengan asap. Di tengah orang melarikan diri keluar, Raja Iblis muncul di depan Ike, menyuruh Ike kembali. Sekarang juga Sephiroth dalam bahaya. Alesta yang ditaklukkan Sephiroth rupanya sebuah jebakan. Sephiroth sengaja dipancing ke dalam kota untuk mengepungnya balik. Jumlah pasukan musuh sekitar 5.000 orang. Orang yang memimpin pasukan pengepungan Sephiroth adalah Jenderal Pasukan Naga Merah, Erudel. Bawahannya mengabarkan Alesta sebentar lagi akan ditaklukkan. Di Alesta sendiri banyak iblis yang tergeletak tidak bernyawa. Fiorentina mengerahkan pasukannya melawan pasukan musuh, namun hanya Fiorentina yang tersisa. Meski begitu, dia tetap berusaha seorang diri melawan pasukan aliansi. Dia memang menumbangkan beberapa, namun sayangnya dia diserang tiba-tiba oleh seorang penyihir. Di tempat lainnya, Sephiroth dan bawahannya masih bertahan dari banyaknya pasukan aliansi kerajaan. Ike kembali lewat teleportasi ke kantornya di Ivalias. Rupanya di Ivalias juga diserang. Jiron memberitahu bahwa pasukan aliansi kerajaan telah memulai serangan habis-habisan. Pertempuran terjadi di berbagai tempat. Para manusia berencana menyudutkan pasukan Raja Iblis sampai ke kastil Raja Iblis. Jiron mengatakan Ivalias beruntung ditolong oleh seseorang gadis yang sangat kuat memukul mundur semua pasukan aliansi kerajaan seorang diri. Jiron tidak tahu kalau gadis itu adalah Raja Iblis. Ike langsung mengumpulkan pasukan yang masih bisa untuk berperang membantu di Alesta dan meninggalkan beberapa di sini. Mengetahui musuh berjumlah 5.000 orang, Jiron langsung pesimis. Ganter datang. Dia menawarkan dia dan rasnya membantu. Mereka ingin balas budi pada Ike. Para manusia di Ivalias juga ingin membantu. Mereka hidup bahagia di bawah kepemimpinan Ike. Pemimpin Ivalias sebelumnya memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, berbeda dengan Ike. Selain itu, pada perang sebelumnya mereka diselamatkan oleh iblis bawahan Ike. Setelah membagi pasukan dan mempersiapkan alat perang, Ike dan pasukannya berangkat ke Alesta yang diperkirakan memakan waktu sampai 4 hari. Di tempatnya Sephiroth, karena kalah jumlah membuatnya terpaksa bertahan saja. Dia membagi pasukannya di dalam dan di luar. Sephiroth tidak bisa memakai sihir skala besar karena itu bisa melukai pasukannya juga. Sephiroth mencari tempat yang tinggi untuk melihat keberadaan pasukannya yang di luar agar bisa menggunakan hujan meteor. Tiba-tiba dia terkena ledakan. Penyihir manusia ini yang melakukannya. Sephiroth bangkit kembali. Menahan sihir si penyihir manusia, mengikat ksatria yang mendekat dan berhasil kabur. Sephiroth akhirnya sampai di tempat tinggi, namun tubuhnya hampir mencapai batasnya. Meski begitu, Sephiroth menguatkan diri untuk merapal mantra sihir hujan meteornya. Sebelum itu aktif, tiba-tiba sebuah panah menancap di tubuhnya. Jenderal Erudel yang melakukannya.
Habis jatuh, Sephiroth langsung dikepung pasukan aliansi. Sementara itu Ike dalam perjalanan dia mengatur strategi, juga mempersiapkan alat perang seperti pembuatan peluru. Balik ke Alesta, Sephiroth dan bawahannya telah kalah. Bawahan Sephiroth yang tersisa ditawan, sementara Sephiroth disekap di ruangan bawah tanah. Rudel menemui Sephiroth. Rudel mengatakan dia tahu Sephiroth memiliki bawahan yang hebat. Orang itu pasti tidak akan meninggalkan Sephiroth begitu saja. Sephiroth langsung paham, dia pun kesal. Dia menyadari sejak awal Rudel merencanakan ini. Rudel mengatakan dia menerima perintah membasmi seluruh pasukan Raja Iblis ke-7, termasuk Sephiroth. Sephiroth tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Dia meminta bunuh saja dirinya. Rudel tidak menurutinya. Dia ingin menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Ike dan pasukannya sampai di hutan dekat Alesta. Dia meneropong keadaan Alesta. Terlihat tembok kotanya hancur dan yang mengejutkan pakaian Sephiroth yang digantung. Jiron menganggap Sephiroth telah dibunuh, bahkan Gunter juga. Berbeda dengan mereka, Ike yakin Sephiroth masih hidup. Jenderal musuh adalah Jenderal Erudel, seorang ahli strategi. Pemalsuan kematian ini dibuat sebagai jebakan. Meski sudah tahu jebakan, Ike tetap menjalankan rencananya. Ike memulai melancarkan serangan. Serangan itu dilaporkan ke Rudel. Rudel langsung menyadari Ike datang. Bawahannya si Rudel yang mengetahui jumlah pasukan musuh hanya 500 orang. PD bisa mengatasinya segera. Rudel menyuruh jangan meremehkan musuh. Segera kumpulkan semua pasukan. Pasukan aliansi mulai menyerang dengan ketapel dan panah. Ike menghalau dengan sihirnya. Sampai di lokasi, Rudel menyuruh hentikan penyerangan. Rudel merasa aneh, seharusnya bantuan iblis menyelamatkan tahanan, namun pergerakan mereka terlalu lama dan kekuatan mereka terlalu kecil untuk menebus pertahanan. Rudel memerintahkan bawahannya panggil Fatal untuk menjaga tahanan di ruangan bawah tanah. Seseorang yang menjaga Sephiroth ingin mengetahui rasa wanita iblis. Ketika dia mau melakukannya, itu menjadi ajalnya. Lilith meminta maaf telah datang terlambat. Ike memulai penyerangan lagi, yang langsung dibalas dengan tembakan busur dan ketapel oleh pihak aliansi. Selagi mereka bertarung di gerbang, Lilith menyelamatkan yang di dalam. Dia menidurkan pasukan aliansi dengan sihirnya. Fiorentina sangat senang melihat Nona Sephiroth selamat. Namun ketika mereka mau keluar, sebuah panah menancap di punggung Fiorentina. Penyihir manusia yang bernama Veltel datang bersama pasukannya. Dia mengatakan tidak akan ada yang bisa kabur dan memberitahu dia diperintahkan oleh Jenderal Erudel. Saat dia memerintahkan bawahannya bunuh semuanya, Lilith tertawa lalu mengatakan ini seperti yang diucapkan Tuan Ike. Lalu Lilith memberi kode ke Ike. Ike mengaktifkan sihir yang membuat pasukan penembak di bawah arahan Jiron muncul di lokasi. Jiron langsung mengarahkan tembak. Sementara pengisian peluru, yang berganti menyerang. Pasukan aliansi di sini dikalahkan dengan mudah. Veltel teriak menyuruh bawahannya berdiri lagi. Kali ini giliran dia yang menemui ajalnya. Sephiroth masih emosi, dia ingin membunuh lagi. Lilith memohon untuk meredakan emosi, mengatakan ini perintah Tuan Ike. Kabar penyusup di dalam kastil sampai ke Rudel. Dia pun tidak menyangka soalnya para penjaga tidak ada yang melaporkan. Alat tembak jarak jauh pasukan aliansi dihancurkan dari dalam. Setelah semuanya selesai, Jiron memberi tanda pada Ike. Setelah itu, dia dan yang lain cepat-cepat keluar. Ike langsung mengerahkan iblis bersayap mengangkut tong berisi bahan peledak menuju ke kota dan melepaskannya. Setelah itu Ike memerintahkan pasukan di luar serang habis-habisan.
Menyadari posisinya yang terdesak, Jenderal Erudel memilih mundur. 不死旅団団長アイク覚えておこう。 Dengan ini, kemenangan buat Ike. Pasukan Raja Iblis kembali menepati kota Lesta. 3 kapten pasukan Raja Iblis ke-7 datang. Mereka terkejut melihat ada manusia di kota. Sephiroth memberitahu mereka kalau para manusia itu rakyat Ivalias yang membantu dalam perang ini menggunakan senjata ciptaan Dwarf. Ketiga kapten pun sangat terkejut dibuatnya. Utusan dari pasukan Naga Merah datang membawa pesan untuk Ike dari Jenderal Erudel. Isinya pujian pada Ike yang membuatnya kalah telak oleh taktik cerdik Ike dalam perang ini. Dia berharap bisa bertempur kembali dengan Ike. Ike membalas pesan yang juga memuji kecerdikan Rudel dalam pengambilan keputusan. Sephiroth mengatakan, memangnya perlu menyelamatkannya. Ike mengatakan ini perintah Raja Iblis. Namun Sephiroth tahu Ike akan tetap melakukannya meski tidak diperintah Raja Iblis. Karena dari kecil dia sudah merawat Ike. Raja Iblis datang dengan menunggangi naganya. Jiron menemuinya meminta main di luar. Ike cepat-cepat menyuruh Jiron mundur. Setelah itu meminta maaf dengan memanggil Raja Iblis. Barulah Jiron dibuat sangat terkejut. Setelah menanyakan kondisi Sephiroth, Raja Iblis memuji pasukan Raja Iblis ke-7 pada pertempuran kali ini. Baik itu kepada para kapten dan pasukannya maupun pasukan relawan, terlebih para Ike yang sangat berjasa. Raja Iblis sangat menyayangkan orang sehebat Ike hanya menjadi wakil komandan pasukan Raja Iblis. Maka dari itu dia menunjuk Ike menjadi komandan pasukan Raja Iblis ke-8.